Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang dan tentang anak yang hilang yang dipadukan dalam Injil pada hari ini sedikitnya memberikan gambaran kepada Anda dan juga kepada saya tentang Allah yang mencari dan Allah yang menanti. Dalam kisah domba yang hilang, kita menemukan Allah yang tidak tinggal diam. Allah yang meninggalkan surga mencari manusia mulai dari Taman Firdaus hingga sepanjang sejarah. Allah yang melangkah dalam taman itu sembari bertanya, "Di manakah engkau?" Persis hal ini hanya dilakukan Allah kepada makhluk ciptaannya yang bernama manusia itu. Padahal kejatuhan sebelumnya telah dilakukan oleh para malaikat, tetapi tidak ada kisah bagaimana Allah mencari para malaikat yang telah jatuh dalam dosa yang kita namakan iblis itu. Mungkin karena Anda dan saya masih hidup dalam ruang dan waktu. Kita masih memiliki masa kini untuk bertobat kalau kita pernah berdosa di masa lalu. Kita masih memiliki masa depan kalau kita berdosa pada hari ini. Allah yang terus mencari pada akhirnya menemukan kembali manusia di puncak Golgota. Manusia yang sekarat, penuh luka, tampaknya seperti bukan manusia lagi, tergantung antara langit dan bumi. Dan kepada manusia yang bertobat, Allah mengajaknya untuk kembali menikmati Firdaus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ataukah dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang, Allah yang menanti dengan penuh kasih berkata kepada pelayan-pelayannya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan mari kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Allah yang mencari dan menanti adalah Allah yang murah hati. Dan kemurahan hati Allah diwartakan Yesus dalam seluruh pengajaran dan perbuatannya. Karena Allah itu murah hati, maka Allah tetap memperlakukan manusia sebagai pribadi yang memiliki kebebasan. Kebebasan untuk memilih apakah tetap berkubang dalam dosa seperti penjahat disalib yang tidak mau bertobat, ataukah menjadi penjahat yang bertobat. Apakah tetap berada di luar rumah seperti anak sulung, walaupun sang bapak telah mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah untuk bersuka cita, ataukah menjadi anak bungsu yang masuk ke dalam rumah Bapa. Akhir kisah perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang adalah anak bungsu yang lama hilang telah didapatkan kembali, sementara anak sulung yang selalu ada di rumah Bapa kini telah hilang. Pada titik ini, kekudusan hidup tidak diukur pada awal hidup, tetapi pada akhir hidup seseorang. Kita dapat membandingkan kisah hidup dari Rasul Paulus dan Yudas Iskariot. Si sulung adalah orang Farisi dan para ahli Taurat yang selalu ada dalam rumah ibadat, tetapi pemarah, penuh kebencian, bersungut-sungut, serta berlimpah iri hati. Mereka beriman tetapi berseberangan dengan sifat Allah yang murah hati. Sementara si bungsu adalah golongan orang berdosa yang berkat perjumpaannya dengan Allah, mereka kembali bertobat dan kembali pada Bapa. Lalu Anda dan saya masuk dalam golongan mana? Si bungsu atau si sulung? Kalau kita masuk dalam golongan si sulung, maka marilah kita pada hari ini dengan rendah hati mengikuti jalan pulang ke rumah Bapa yang pernah dirintis
oleh si bungsu dalam semangat tobat. Dan ingatlah, Allah sedang mencari dan menanti Anda dan saya. Tuhan memberkati kita semua.